Hari ini, Senin 8 Februari 2021, di DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Badan Kehormatan undang tim ahli untuk memberikan penguatan atas kasus James Arthur Koyongian. Nasib James Arthur Koyongian pekan depan akan ditentukan oleh voting DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Sementara beberapa jam sebelumnya, Mikaela Elisiana Paruntu menangis di ruangan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara, membantah video viral yang mengatakan kasus Jack ada pemberian uang 1 miliar, pemberian mobil mewah, dan selingkuh selama 3 tahun, serta ada pengguguran kandungan. Mikaela Elisiana Paruntu, istri dari James Arthur Koyongian, menangis meminta supaya kasusnya jangan jadi konsumsi publik lagi. Mika memohon maaf atas beredarnya video warga itu. Mika membantah video viral yang mengatakan bahwa ada yang menggugurkan kandungan, memberikan uang, memberikan mobil, dan hubungan selama 3 tahun. Semuanya itu tidak benar. Di depan sejumlah wartawan, Mika bersama James Arthur Koyongian dan kuasa hukumnya meminta supaya masalah keluarganya jangan dipersoalkan lebih luas lagi. Biarlah hanya menjadi urusan keluarga. Mika sangat berterima kasih kepada pihak-pihak yang mendukungnya hingga bisa bertahan sampai saat ini. Begini keterangan Mika Paruntu. Dan untuk itu saya mohon, biarlah kiranya kami diberikan kesempatan untuk memperbaiki hubungan ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan saat ini. Sementara itu, Badan Kehormatan mengundang sejumlah tim ahli untuk memberi penguatan atas kasus Jack itu. Saya bersama 5 orang yang lain diundang oleh Badan Kehormatan untuk dimintai keterangan sisa sebagai tenaga ahli independen, dan kurang lebih 2 jam lebih banyak hal yang kami sarankan kepada Badan Kehormatan sebelum membuat rekomendasi untuk dibawa ke paripurna, termasuk dari pakar hukum, kemudian juga praktisi, pakar etika, juga dari administrasi negara. Nah, saya sendiri konkretnya mengusulkan kepada Badan Kehormatan dengan kewenangan yang ada berdasarkan Undang-Undang MD3, Undang-Undang Pemerintahan Daerah maupun PP 12 2018 dan juga Tata Tertib nomor 2 tahun 2019 dari DPRD Provinsi Sulut, agar Wakil Ketua DPRD ini diberhentikan dengan dasar-dasar hukum yang jelas. Salah satunya adalah opsi bahwa yang bersangkutan telah melanggar sumpah janji jabatan sebagai Wakil Ketua DPRD yang seharusnya menjaga norma dan etika jabatan yang menjadi contoh bagi masyarakat. Saya telah menyatakan di situ juga bahwa secara eksplisit yang bersangkutan telah meminta maaf dan juga telah dikenakan sanksi oleh partai, maka dia telah mengakui perbuatannya bahwa benar dia itu. Dan maka sekali lagi saya katakan bahwa ini harus diproses oleh Badan Kehormatan dengan rekomendasi dibawa ke paripurna. Itu adalah aturan hukum. Saya yang paling keras mendesak ini bukan saja dari perspektif kekerasan terhadap perempuan, tapi saya melihat bahwa telah melanggar sumpah janji sebagai anggota maupun juga apalagi sebagai Wakil Ketua DPRD yang seharusnya menjaga norma etika sebagai pejabat yang dihormati untuk memberi contoh kepada masyarakat. Terima kasih. Karena saya katakan tadi, usulan saya jelas. Pengakuan dia ini, kalau peristiwanya jelas ada, dan bukan ranah privat lagi, bukan KDRT lagi, tapi ini sudah menjadi ranah privat. Termasuk juga penelaran hukum yang tadi yang saya sampaikan, itu dapat misalnya di KUHP itu dapat dikategorikan sebagai melanggar itu pasal 53 KUHP tentang percobaan, pugging. Percobaan itu kan memang percobaan kekerasan, percobaan pembunuhan, bisa saja misalnya masuk ke ranah situ. Tapi saya lebih menyoroti pada pelanggaran etika, melanggar sumpah janji jabatan, dan itu melanggar undang-undang, melanggar PP, melanggar tatib dan sebagainya. Tatib ini ada, tatib nomor 2 tahun 2019, tatib DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Kode etik yang belum disahkan itu tidak bisa menjadi alasan kekosongan hukum, tidak bisa. Jadi tetap harus dipakai adalah tatib, kemudian undang-undang maupun PP. Jadi saya lebih kepada yang bersangkutan itu kalau tidak mau mengundurkan diri lebih baik diberhentikan. Tapi itu kan semua nanti bergulir dalam paripurna. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Andi Silangen, berkata akan menyerahkan kasus ini kepada semua anggota DPRD pekan depan dalam voting. Yang BK tadi gitu. Oh, BK tidak ikut kita. Oh, BK. BK diberikan kewenangan bersama tim ahli. Oh. Pak, nanti kalau itu orang akan lapor. Pak, terkait dengan tim ahli ini, Pak,
Apa memang tim ahli ini Pak netral Pak? Sangat netral, independen. Itu kan Ini. tim ahlinya dari ahli hukum, pejabat yang pemerhati untuk publik, ya. Itu ada Saya kemungkinan komprehensif kalau mau. itu ada kemungkinan nasib Wakil Ketua Dewan Pak James ditentukan di rapat paripurna. Kemungkinan besar di rapat paripurna, ya. Voting Supaya- itu bisa Ketua? Apanya? Bisa voting. Bisa voting gitu, ya, karena secara kelembagaan supaya bisa masyarakat melihat langsung kinerja kita dari kelembagaan Dewan Provinsi. Tapi tunggu hasil BK. Iya, rekomendasi BK seperti apa itu yang akan kita bawa dalam paripurna. Sehingga Oke. bisa ketahuan keputusan dominan kita Dewan Provinsi apa, ya kan? Ya. Oke, Siap. Ya, lagi Terima kasih, ada Ketua. lagi dengan itu, Dora. Oke. Ketua Badan Kehormatan Sandra Rondonuwu usai menerima penguatan dari tim ahli dalam 1-2 hari ke depan akan menyerahkan semua masukan dari tim ahli kepada Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Sudah membuat tahapan-tahapan sampai kemudian orang minta pendapat tenaga ahli dari pakar hukum, pakar etika, budaya sosial sampai dengan ahli dalam pemahaman gender, kekerasan terhadap perempuan, dan semua sudah memberikan pendapat dan telah selesai. Kemudian dari itu kami Badan Kehormatan sudah mengadakan rapat, kami sudah rampungkan semua. Tinggal kami akan menyodorkan keputusan kepada pimpinan Dewan, kepada Pak Ketua. Selanjutnya itu adalah ranah pimpinan untuk menjadwalkan paripurna. Kapan Bu DP itu? Mau kasih ke pimpinan Dalam 1-2 hari ini. secepatnya. Ya, Itu untuk Angel dipanggil. ya. Angel. Supaya Jadi kami sudah komplit. mempertimbangkan ranah mana yang kami lihat tentang masalah ini. Kami pikir bukti-bukti yang sudah kami dapatkan, keterangan-keterangan yang kami dapatkan sudah cukup untuk kami mengusulkan usulan kepada pimpinan Dewan untuk diberlakukan kepada yang bersangkutan. Bu, untuk sanksi terberat diberhentikan. Ya, Oke, sanksi terberat. sesuai dengan aturan seperti itu, sesuai dengan Jadi rekomendasi aturan. itu ke pimpinan dewan. Nanti kita akan dengarkan bersama-sama di paripurna. Tapi yang pasti kemungkinan besar Ya, tidak ada kemungkinan di sini karena ini adalah kepastian. Kini kasus tersebut akan masuk rapat paripurna DPRD dan akan divoting. Semua anggota DPRD akan memberikan suara apakah James Arthur Koyongian layak dipecat atau tidak. Tim Liputan Berita TV Manado.